terlihat Sigit bersama sejumlah petinggi TNI seperti KSAU Marsekal Tony Harjono dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandjo Budi Revita berdiri saat SBY melintas. Tony dan Tandjo tampak memberi gestur hormat serta menyalami SBY. Namun, Sigit yang berdiri di depan terlihat dilewati begitu saja oleh SBY. Ketemu lagi dengan Om Begawan. Ini tak kira loh, Pak Mantan. Pak Mantan bukan Pak Jokowi loh, tapi Pak SBY. Pak SBY itu kan sedikit saja ada kaitan sama pejabat-pejabat sekarang yang masih punya kedudukan. Tetapi nyatanya, dalam peringatan hari ulang tahun TNI minggu kemarin itu, genah nyolok motor. Terlihat dengan jelas tuh. Presiden ke-6 kita ini sampai tak menyalami Kapolri. Wah, ini jelas bukan peristiwa biasa loh. Ya, saya cuma menelisik aja. menilai. Kejadian yang bisa dinilai sesuatu yang tidak biasa. Tetapi bagi yang tidak fokus atau tidak detail, mungkin itu sesuatu yang biasa. Tapi bagi Om Begawan tidak. Sebagai sebuah negara yang berada di kawasan timur dan dikenal dengan unggah-ungguh, tentu tak bersalaman mantan presiden dan Kapolri itu menunjukkan sesuatu. Kalau tidak ada masalah pasti ya kayak begituan tidak bakal kejadian. Ora kedaden kalau bahasa Jawanya. Lah wong genah-genah lewat lho ning ngarepe. Masa Pak BY nggak tahu kalau ada Kapolri di situ. Orang mungkin tak no. Nah, Om Begawan menilai ini sebagai sebuah kesengajaan. Saya tidak menuduh Pak BY, hanya penilaian Om Begawan aja. Dan kesengajaan bukan tanpa sebab atau tidak beralasan. Nek melihat ginian, gimana penilaian Om Begawan? Awalnya video ini viral di medsos. Sebagai konten kreator aku gak gampang kepancing video ngonoan itu gak gampang. Kenapa? Prediksiku paling ya editan. Jadi ada orang yang bermaksud memberikan permasalahan, ngadu-adu Pak BY sama Kapolri. Mungkin ada yang dipotong. Memang sebagian dihilangkan adegannya itu. Supaya viewersnya akun yang unggah posting itu sombledos. Lah jebul itu. Tidak bersalamannya Pak BY sama Kapolri itu diberitakan sama media mainstream juga. Walah ya kok ngono. Padahal Pak BY itu sebagai mantan presiden, ex ketua umum partai, sekarang Dewan Kehormatan Demokrat, gak bakalan bersikap begitu. Pak BY itu luangnya lembah manah loh. Asli Pacitan. Kalau gak ada sebab tak akan timbul akibat. Nah, gitu toh. Nah, tapi gini, yang dia lewati itu hanya ada 3 orang dengan 4 bintang di pundaknya. Artinya jenderal semua. Wong-wong ampuh itu. Ada Marsekal Tony Harjono, itu Kepala Staf Angkatan Udara. Itu yang semula berada di sisi paling kiri. Namun kemudian pindah tempat. Malah memberi hormat dan menyambut Pak BY. Terus ada Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan satunya lagi Jenderal Tandjo Budi Revita, itu Panglima TNI. Lu gak mungkin Kapolri dilewati begitu saja. Alasannya karena ini HUT TNI, ya kan, ya enggak toh. Kan keberadaan Kapolri sebagai yang diundang juga, dan ini orang terhormat jenderal. Lah aku mikir, apa disebabkan sikap Kapolri terlalu lama di Indonesia? Ini pikiran saya itu, saya membaca, seolah-olah membaca pikirannya Pak BY. Nah, tak mengangkat tangan lalu ditaruh di dahi sebagai sikap hormat ke Pak BY. Ya enggak juga. Itu wakil panglima yang ngono, ning tetap disalami. Mongsok bapaknya Mas Ahaye wis dadi wong lupa. Wong lalen kan ya enggak. Orang ngerti kuwi sapa. Apalagi peristiwa itu panggung utama loh, yang isinya wong-wong penting kabeh. Ya, tokoh-tokoh nasional yang tercatat punya jasa buat TNI
serta ada RI 1 dan RI 2. Juga ada Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, komplit kabeh petinggi TNI. Sehingga di kacamata Begawan, Pak BY seolah-olah mau ngasih pesan. Mungkin kalau saya ubah dalam kalimatnya itu. Pak Prabowo, wong iki sih mbok pertahanke kuwi ngopo, karep ngopo, mungkin gitu. Kaya ora eneng liyane wae, Mas. Nah, sebagai bentuk protes, mengingatkan dengan tegas. Nah, ngapain mempertahankan Kapolri? Bukankah banyak petinggi-petinggi Polri yang bisa menggantikannya? Dan banyak masyarakat yang sudah memberikan permintaan kepada Pak Prabowo untuk mengganti Kapolri. Bisa juga pikirannya ini loh. Ini orang yang melantik pertama sebagai Kapolri itu juga anaknya yang jadi wapres. Sing dibicarakan rakyat, iso-iso nih pancet ora diganti-ganti. Ini kayak bahasanya orang Jawa Timur. Nah memang presiden punya ketakutan apa sih kok ora iso ganti loh. Memang kenapa sama Kapolri ini? Ya kan dia memiliki catatan yang tidak cemerlang sebenarnya. Ya Polri ya mau ngono-ngono wae. Nggak ada yang signifikan. Kepolisian kita sering jadi sorotan atau salah satu institusi yang tidak optimal kinerjanya buat rakyat. Padahal Polri itu kan motonya mengayomi rakyat. Tapi selama ini banyak terjadi hal-hal yang justru berkebalikan. Maka Pak BY seolah-olah memberikan sinyal kepada Pak Prabowo. Nah, sudah begitu, di berbagai aspek, baik pelayanan pada masyarakat, penegakan hukum, perlindungan keselamatan, nggak dijalankan dengan profesional. Siapapun tahulah, Jenderal Listio Sigit itu emang orangnya Pak Jokowi, semua tahu, nggak usah ditutup-tutupi. Semakin lama diganti, sulit buat tidak menyimpulkan. Presiden sekarang itu yang masih dalam tekanan, intervensi, tak leluasa bergerak, alias dikendalikan dari Solo. Memang misalnya diganti, masalahnya apa sih? Sesulit apa, setakut apa Pak Prabowo untuk mengganti Kapolri yang sudah 5 tahun menjabat Kapolri, itu terlama sekali. Bu Sri Mulyani Indrawati, Bung Hasan Nasbi, sampai Budi Ari aja dicopot, ya biasa-biasa wae, nggak ada gejolak. Kan ketiganya utamanya Hasan Nasbi serta Budi Ari, capek emang yo geng Solo juga, orang-orangnya Pak Jokowi. Wah itu masih mending loh. Sylvester sama Noel disikat sama penegak hukum. Bahkan Sylvester sudah ingkrah harus masuk penjara, meskipun sekarang bocah ini ngendi lagi dioyak-oyak. Ya nggak bisa ngapa-ngapain. Pemerintah Pak Prabowo berjalan normal aja. Gak ada gangguan. Di sini makin membuktikan ada kelemahan dalam kepemimpinan Presiden Pak Prabowo. Kurang tegas Pak Prabowo, kurang berani. Nah ini masyarakat menunggu keberanian Pak Prabowo untuk tegas. Ketika itu tidak sesuai dengan sikap-sikap untuk mengayomi masyarakat, mencerahkan masyarakat, merubah Indonesia semakin baik, copot, ganti. Nah ini karpe bilung. Tapi ya terserah Pak Prabowo. Sudah banyak yang tahu lah, durasi kepemimpinan Pak Listio itu kelamaan. Istilahnya wis ngoyot. Gak bagus buat kepolisian sendiri. Maka regenerasi, jenjang karir akan berhenti kalau yang atas itu nggak segera diganti. Gak bagus. Kan semua dah pada tahu. Tenggang waktu jabatan di kita, apalagi institusi-institusi negara, diupayakan paling lama 3 tahun. Kecuali menteri. Setelah itu digeser, dipindah kemana? Kan masih banyak tempat lain, walaupun belum pensiun sebagai polisi aktif. Lu jangan dikira kelamaan menjabat itu gak berdampak secara internal di kepolisian. Pasti. Yang tadi saya sebutkan, jenjang karir akan berhenti mentok. Ya yang di bawah suk-sukan. Karena yang di atas mandek gitu. Pasti tidak sedikit jenderal bintang 3 yang kecewa. Harapan mereka kan bisa sampai bintang 4. Jadi Tribrata 1. Loh, tanpa pergantian itu juga menimbulkan efek. Regenerasi di bawah Kapolri berjalan lambat. Tidak perlu bingung. Nek mensiun ke Jenderal Listio dengan status belum pensiun, banyak tempat yang bisa dituju. Bisa jadi penasihat khusus presiden,
bisa dipindah jadi menteri. Ya kayak Pak Tito kan, dari Kapolri jadi menteri dalam negeri, atau diutus sebagai duta besar. Itu nggak melanggar aturan. Dulu Pak Tito kan Karnavian itu kan jadi Mendagri itu. Itu belum pensiun dari masa tugasnya tuh, alias masih polisi aktif. Sedangkan Pak Listio besok Januari atau 3 bulan lagi genap 5 tahun jadi Kapolri. Itu sebuah jabatan yang terlalu lama. Memecahkan rekor sebagai Kapolri paling banggotan ngoyot. Lo bisa dicek. Di internal kepolisian sendiri, mulai Kapolres, Kapolda, kepala atau komandan satuan kayak Brimob, Polairut, Korlantas, Baharkam, tekan Kapolri, belum satu pun yang bisa mencapai 5 tahun menjabat. Ya baru Pak Listio ini. Nanti Januari. Bagi Om Begawan sendiri, ya nek polisi dewe jadi berubah makin baik nggak apa-apa. Mengayomi masyarakat, pelayanan ke masyarakat meningkat, keamanan ya terjamin, nggak ada pungli hingga suap. Ya monggo tetap jadi Kapolri. Kenyataannya selama dijabat sama Pak Listio muncul kasus-kasus yang nambah beban atau citra polisi semakin merosot. Jargon presisi yang diusung Kapolri waktu awal pegang tongkat komando wis silang dalane, ora krungu meneh. Ditambah waktu rakyat menuntut ada reformasi kepolisian, dia malah bentuk tim transformasi reformasi Polri sendiri. Ada 2 kelembagaan, yang satu dibentuk presiden, yang satu dibentuk Kapolri sendiri. Ibarat ameh ngelap sesuatu, lape wis kepes. Orang garing-garing, tambah orang genah ini. Tim itu dibentuk usai gagasan presiden berencana bikin tim sejenis buat membenahi kepolisian itu sendiri loh. Lah ngawur tuh namanya. Seakan-akan Kapolri itu tidak mau dicampuri oleh pihak di luar institusi. Lu kena sebagai bawahan, mestinya manut atasan, manut presiden. Presiden itu panglima tertinggi kok. Lu presiden kok ya membiarkan saja apa yang dijalani sama Pak Sigit ini. Dengan berbagai hal tadi, itu yang bikin Pak BY, mantan presiden kita ke-6 ini, gelone setengah mati. Oh, dia kan jiwanya jiwa patriot. Dia seorang prajurit, jenderal TNI juga. Nek buat bicara langsung ke Pak Prabowo, ngasih masukan, ya seolah-olah ketoknya angel. Tidak mudah. Lah nek ora diganti ya orangnya nggak usah disalami sisan. Ini menurut pandangan Begawan. Cendol mungkin ngono. Sebagai tanda peringatan. Lalu sebagai bekas presiden melihat demo-demo kemarin di akhir Agustus dan awal September, Kapolri sudah layak diganti harusnya. Ada 10 jiwa melayang, lebih dari 10 gedung DPRD terbakar. Beberapa Mapolres serta markas Brimob rusak. Belum lagi fasilitas umum, fasilitas sosial. Terus ada kasus Kanjuruhan, Verdi Sambo, Teddy Minahasa, dan prajurit ngedor pasangan, ngedor rakyat biasa. Wes wah banget kasus. Kurang bukti apa coba? Seorang Kapolri gagal menjaga marwah institusinya itu sendiri. Ya, saya sebagai masyarakat, ya memberi masukan. Nah, setuju sama Pak BY ini. Nah, mungkin batinnya Pak BY yang ini iki kayak saya ini. Pak Prabowo itu ya jenderal loh jane, nek pidato berapi-api. Lah yang ngadepi anak buah Pak Jokowi aja rawani macam-macam. Loh sikap Pak BY disorot publik. Loh kan jadi aneh. Nek secara kesantunan mungkin banyak yang menyalahkan Pak BY karena Pak BY itu memang orangnya santun, lembah manah, orang Jawa asli. Nek penilaian Begawan, Kapolri yo salah. Ngerti yang menuju ke dirinya itu pernah jadi jenderal bintang 4, nanti jadi kepala negara. Kok ya ora hormat blas? Itu pertama. Liyane dihormat lho. Kuwi ora. Ya Pak BY mungkin ya angel loh. Ya ini opini pendapat Om Begawan aja kira-kira. Lah kemudian yang kedua, kenapa nggak menjulurkan tangan duluan sebagai junior atau yang lebih muda memajukan ngajak selamat? Ya nek ora percaya tontonan dhewe tuh. Aku ora ngarang loh di videonya tuh. Sumberku ya dudu situs abal-abal. Bisa dicek. Lawang hari ulang tahun TNI kemarin itu disiarkan secara live juga.
di berbagai media maupun medsos. Iya, yang kayak beginian. Oh, Begawan nyebutnya nggak berdiri sendiri. Bertemu yang lebih tua itu atau mantan presiden, berani-beraninya nggak hormat dan nggak ngajak salaman duluan. Lu sebagai orang tiumuran, ya salah. Lo nek ngono kuwi bisa dikatakan Kapolri merupakan uswatun zayyah atau contoh buruk, tidak memberikan keteladanan pada masyarakat atau kepada anak buahnya, bawahannya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam konteks tidak salamannya Pak BY dengan Pak Listio, keduanya ya salah jan-jane. Ora patut plus. Keduanya sama-sama tidak saling menghargai. Dan ingat, kalau makin lama nular sama yang lain, rakyat ya bakal ngikut. Lalu dhuwuran kaya ngono. Gak menghargai satu sama dengan yang lain. Menghargai pejabat yang lebih tinggi. Oh, akhirnya masyarakat tiru-tiru. Kan ciloko itu. Ning kejadian di Sabtu bengi kemarin itu, tentu gak berdiri sendiri. Tidak tiba-tiba. Alias tidak ada asbabul wahnya, itu bahasa gampangannya, sebab musababnya ada lah. Dan rusaknya unggah-ungguh etika adab, toto kromo, kesupanan di tingkat negara atau sesama pejabat ya dimulai ketika cawe-cawe seorang presiden itu muncul. Nyalahnya meneh ya bener. Memang faktanya begitu. Lah Pak Prabowo yang kepepet gandeng Gibran, ya Pak Jokowi yang maksa Pak Prabowo nerima Gibran. Itu politik juga tidak etis itu sebenarnya. Dengan berdalih setiap orang yang memenuhi syarat, punya hak untuk dicawapreskan dan sebagainya. Jadi kabeh maut. Bukankah sebetulnya Gibran belum memenuhi syarat? Usia belum. Lalu dipaksakan dengan mengubah aturan di Mahkamah Konstitusi. Itu diperkosa konstitusi itu. Dikoyak sama kuasa kepala negara melalui pengubahan MK. Dan MK kebetulan omnya sendiri. Lah piye nek ngene. Masyarakat percaya orang percaya, kena ini main-main. Kesengajaan itu. Mengubah syarat pencalonan. Pak BY mau gimana pun sakjane ora pengen ngono. Tidak ingin terlihat buruk di mata masyarakat. Dia tahu loh pas pagi itu di hari ulang tahun TNI. Pasti disiarkan langsung, ditayangkan oleh TV juga. Maka dia seharusnya tidak melakukan itu. Tapi ya mboh. Karena ya anyele wis ora ketulungan. Belum lagi loh bentuk siarannya merilai alias meneruskan saja. Otomatis waktu dia gak nyalami Kapolri, dilihat jutaan orang. Bahkan mungkin bisa ratusan orang. Bahkan anggota Polri mulai pangkat jenderal sampai kopral. Mulai dari petinggi Mabes Polri sampai Mabes Linmas di pojok-pojok desa. Disaksikan oleh Babin Kantipmas. Ya sebenarnya gak mau ke sana. Maksudnya orang ngono Pak Bir. Jadi buat polisi di bawah, abaikan saja. Peristiwa kemarin itu. Biarkan di pusat sana, mau modelan kepiye, bekerjalah dengan baik. Om Begawan yakin loh, yakin. Sikap Pak BY itu sumbernya dari kejengkelan. Gitu. Wong kenapa jengkel ya, apalagi Pak BY itu wong sepuh. Gitu. Sudah sepuh, perasaan tidak terima. Seorang pemimpin kepolisian yang tidak membawa perubahan signifikan bagi negara ini. Bagi institusi kepolisian itu sendiri. Dan itu pun mergo eneng sing nyangking yang menempatkan Kapolri di posisinya itu. Loh Pak polisi dimanapun berada tidak perlu memusuhi, mengincim apa ya, mengincim apa ya bahasanya, atau menitiki para kader maupun simpatisan Demokrat, tidak usah, karena Pak BY bersikap begitu. Ini semua memang saling terkait dan dilala kepemimpinannya nasional kita lagi jeblok-jebloknya saat ini. Pemerintah boleh dan memang harus menjalankan program yang sudah dikampanyekan. Namun tidak boleh mengabaikan banyak institusi dan lembaga yang harus segera dibenahi. Dudu membiarkan tetap dipimpin oleh pemimpin yang karakternya wis ngono-ngono wae. Stagnan. Wis gak iso apa-apa, dikapak-kapakno ya wis kanyelke. Dan ekses Pilpres kemarin jadi menyebar ke semua aspek kehidupan rakyat. Mulai dari anggaran yang cupet, karena dipangkas, utang negara yang makin gede, pejabat yang berkuasa hanya orang-orang dekatnya saja, di selingkaran kekuasaan.
kesulitan rakyat jadi terabaikan. Norma dan etika politik yang makin bosok ini. Dan masih banyak yang lain. Terus terang saja ini. Presiden berikutnya, tugas atau bebannya bakalan makin bertambah. Lo yang kinian kok berharap 2045 Indonesia maju menjadi Indonesia emas. Majunya apa? Bisa maju bobrok. Ayolah Pak Prabowo. Presiden kita rodok angas sitik. Agak agak berani tegas. Ganti pejabat yang tidak bisa membuat perubahan. Apalagi yang menyengsarakan rakyat. Kalau tidak bisa mengganti, bahaya loh. Posisinya juga nggak aman juga untuk Pak Prabowo. Apalagi untuk tahun 2029. Itu ya pesan Bagawan supaya ini bisa didengarkan, supaya introduksi saya bukan menghujat, bukan menghina, bukan memfitnah, tapi ini masukan agar rakyat disejahterakan dan Indonesia tetap maju sampai tahun 2045. Salam Bagawan, dadah.